Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang mencari guru yang pas. Ndaon orek ya. Ndaon orek guru sing pas itu ndaon. Ya, pas itu ketika Anda sudah memahami pelajaran yang diberikan. Loh iya. Ndaon guru sing pas itu ya. Apa jare karepmu itu ndaon. Ngawur gitu nih. Ya. Karena apa? Guru itu ngoncai pengetahuan Anda sing tertidur itu loh. Dioncai, dibuka no jalan nih. Dan guru Anda ini akan berhadapan dengan nafsu Anda. Ya, sama dengan channel ini gitu loh ya. Channel ini yang baru yang subscribe itu ya. Pasti kan yang sudah cocok gitu loh ya. Enggak begitu langsung subscribe. Dilihat materinya terus. Akhirnya mencocokkan diri, akhirnya muncul kesadaran diri gitu. Ya sama, saya dulu itu ya meguru ya. Di pondok itu ada pelajaran mau macam-macam ya. Si J kalau sing seneng aku mbek guru. Loh ya. Kenapa? Lah bendino ini apalan gitu loh ya. Bendino apalan. Ya. Apalan pelajaran. Ya. Tadi di pondok itu semua apal loh, salah ngapal itu angel lah gitu. Saya ini paling angel ngapal ya. Akhirnya sering dihukum ya ngomadek ya. Ya, sampai dipecuti ngono ya. Saya ini dipecuti ya lapor polisi. Sampai dipecuti ayo kayak gak hafal ya. Loh iya. Gak cocok. Wisuk ya, isuk. Ya, mari subuh ya, mari ngaji Al-Qur'an nang kiai. Ya. Haji Sorokan ngaji kitab kuning. Wah itu ya tidak cocok, ngambil guru ini tidak cocok ya. Sama dengan ketika kita sekolah, tidak cocok. Pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, sampai kuliah pun juga sama, tidak cocok saya. Ya. Karena apa? Guru itu ngoncei batasan gitu loh ya. Guru itu mengelupas ya. Memberikan pemahaman. Ya, memberikan pengetahuan terhadap diri kita. Baru ketika Anda paham, maka akan cocok dengan sendirinya. Oh, ternyata semacam ini. Ya, kadang itu tidak cocok. Cocoknya ketika Anda katakanlah sudah lulus itu. Jadi waktu kuliah atau waktu sekolah, waktu di pondok ini belum paham. Ketika sudah lulus ya, katakanlah 10 tahun lulus, oh ternyata ini benar. Baru cocok. Oh, cocok sampai guru. Loh, itu nafsu. Nah, kalau Anda cari guru yang cocok dengan kesenangan Anda, ya tidak akan pernah ada perbaikan di dalam kehidupan Anda. Loh ya. Samanya dengan channel ini ya. Misalkan channel ini saya membahas ya, sesuatu yang positif. Ton Sabtu Wage loh. Channel ini cepat meledak teman-teman. Ya. Karena apa? Cocok dengan kesenangan nafsu. Ya. Tapi yang saya bahas kan sisi negatif dok ini. Tak oncai sisi negatif dok. Ya tidak cocok ya. Cocok bagi orang-orang yang memiliki kesadaran diri untuk melakukan perubahan di dalam kehidupannya secara mandiri. Baru cocok. Wong sing sadar-sadar itu cocok dengan channel ini. Tapi lek wong sing tidak sadar tidak cocok. Sama dengan seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda katakanlah ya, mencari ilmu, undur makola walatandur makola. Ya, lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Ya, artinya pahami benar ya. Materi yang diberikan kepada Anda, siapapun gurunya. Loh ya. Siapapun gurunya. Ini sudah masuk ranah-ranah hakikat gitu loh ya. Ada tuh, saya lupa ya, ada di kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, jadi kita harus taat pada guru, memiliki sangu, prihatin, apalagi lupa teman-teman, suwe gak buka kitab itu ya selalu. Ya, jadi syarat-syarat orang mencari ilmu, menurut kitab Ta'lim Muta'alim, coba di browser. Syarat atau beli kitabnya, kitab Ta'lim Muta'alim, kitab orang mencari ilmu itu bagaimana? Ya.
Kalau kita mencari ilmu ya, teman-teman Sabtu Wage, kosongkan gelas Anda. Ya, ini anggap ini gelas. Kosongkan. Kalau diri Anda sudah penuh, ya, artinya nafsu Anda mengendalikan diri Anda. Dari mana ilmu itu akan masuk? Ya, tidak akan masuk. Loh ya, tidak akan masuk. Mbok iki mbok soi banyu amber. Tapi lagi kosong, ya. Kosong koyo ngene. Diseni banyu, ya masuk banyu ini, tidak tumpah. Ya. Paham ya? Jadi kalau Anda tidak cocok dengan guru Anda, ketemu guru tidak cocok dengan guru Anda, ya itulah kewajiban Anda untuk menyesuaikan diri. Belajar untuk memahami apa yang dia sampaikan. Belajar untuk memahami materi, ya, materinya. Sampai benar-benar Anda ini cocok. Gitu. Nah itu. Kalau Anda cocok, ya tidak mungkin bertentangan. Ya. Loh ya. Manusia itu seperti itu. Nafsu itu selalu menonjol. Wah, tidak cocok aku ambil guru ini. Gak play guru ini. Pasti seperti itu. Tidak cocok dengan guru ini. Guru ini koyok gini, koyok gini, koyok gini, koyok gini, koyok gini. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini Anda ke guru terus buat buka aura, pengen belajar dengan sendiri kadang takut, minta uang lah, ya. Loh kalau Anda katakanlah datang ke guru ya, terus minta berguru ke padepokan, dia wajar dia itu minta uang. Loh ya wajar. Guru itu minta uang itu wajar. Loh ya. Karena syarat kita itu memberikan syarat kita itu belajar ya. Sangune golek ilmu itu kudu sangu. Ya salah satunya buat kita makan di perjalanan, buat kita makan di pondok, buat bayar iuran. Loh itu kan wajar ya. Ya. Tapi ada keilmuan. Ya. Ilmu spiritual gitu ya. Bukan ilmu perdukunan lah. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Anda datang ke guru, minta untuk Anda minta buka aura, minta uang lah, itu perdukunan. Bukan ilmu spiritual. Ya, tapi ilmu supranatural yang Anda ingin pelajari. Ya. Ilmu spiritual itu ya selalu bertentangan dengan nafsu kita. Karena yang ditundukkan adalah nafsu kita. Nafsu kita ini diajak untuk tunduk. Tunduk belajar mengenal jati diri. Mengenal sang ilahi. Loh, apakah itu bayar? Ya bayar. Saya di pesantren ya bayar. Mangani ya bayar. Ya, dikelola oleh administrasinya di pondok itu kan bayar tuh. Kita tidur ya di karpet ya. Ono kasuri lho saiki mondok-mondok saiki ono kasuri. Zamanku dulu pondok Salafiyah ya ndak ono kasuri. Wis turu dek masjid ya, karpet ijo. Ambek nggo bantal. Ambek nggo selimut. Ya ngono. Koyo iwak pindang. Jadi seperti itu. Bayar makan nih. Ya. Dulu ndak masak sendiri saya ya, karena sekolah ya, sambil sekolah harus ndak ada waktu ya. Jadi ibarat 24 jam itu ngaji sekolah. Ya kadang-kadang melok ngliwet konco-konco. Melok urunan. Ya tetap bayar. Ya Anda sekolah kayak SD, SMP ya. Itu kan bayar. Ya kalau negeri sekarang mungkin ndak bayar. Tapi ya sih bayarnya pemerintah, podo ae. Ya, jadi golek ilmu itu kudu ono sangune. Ya. Bayar ini tidak harus dengan uang. Ya. Ada juga banyak ya yang jadi khotam. Ya. Yang jadi khotam, yang jadi pembantu dari Pak Yai ini juga banyak. Nah, itu bisa Anda lakukan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.